أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, puji dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini ya. Nikmat yang begitu banyak yang tidak akan pernah kita bisa hitung satu per satu. Di mana nikmat yang begitu banyak itu kalau misalkan kita dikurangi sedikit saja, nikmat yang banyak itu tidak bisa kita hitung itu, maka kita mungkin tidak ada di sini ya. Kita diberikan nikmat sempat sehingga kita bisa berada di sini. Kita diberikan nikmat informasi yang baik sehingga ada informasi yang masuk ke kita untuk bisa mengantarkan kita ke sini dalam forum ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Ya, kita diberikan nikmat sehat ya, dibandingkan teman-teman kita atau orang-orang lain yang mungkin masih dirawat di rumah sakit atau dimanapun, atau mungkin di rumah yang sakit tidak bisa ke sini, atau mungkin nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak kita bisa hitung satu persatu, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah Allah berkahi ini pada malam hari ini ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi, di mana kita selalu mengharapkan syafaat dari beliau, karena dengan syafaat dari beliau lah kita bisa selamat ya, di mana tidak ada naungan di hari ketika tidak ada naungan sama sekali, kecuali naungan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ya. Ya, malam hari ini saya tadi pagi diskusi dengan Ustadz Ojon ya di kediaman saya. Rumah saya di Bantar Soka ya. Ini belum perkenalan nama tapi langsung kasih tahu rumah ya. Ya, rumahnya di Bantar Soka ya. Tadi pagi Ustadz Ojon ke rumah terus diskusi mengenai satu forum mungkin ya, yang akhirnya saya usulkan namanya Millennial Stock ya, karena mungkin pesertanya milenial. Kita juga diskusi hal-hal yang santai-santai aja lah ya, kita santai-santai aja yang dekat sama kita, terus yang bisa membuat kita lebih selain kita memperkaya diri kita dengan ilmu dunia, kita juga bisa sedikit mewarnai diri kita lebih kepada ilmu-ilmu agama ya. Nggak banyak ilmu agamanya, lebih banyak ilmu dunia nanti, tapi nyerempet gitu ya gitu. Pada malam hari ini kita akan bahas soal bahagia ya. Saya Asmir Fani ya, sesuai kalau misalnya terima pamflet itu saya seorang dokter, aslinya Buntu Banyumas ya, katanya dekat Kebumen tapi masih jauh, sejam jaraknya dari Kebumen. Ya, sekarang tinggal di Bantar Soka. Saya lama di Malang, sekolah kedokteran di Malang dari 2015 sampai tahun 2021 baru pulang ke Purwokerto lagi. Seperti yang dikatakan Ustadz Ojon tadi, saya di Malang aktif di Yungaji Malang. Kalau teman-teman masih main medsos biasanya mungkin dengar lah ya soal Yungaji ya. Saya aktif di Yungaji Malang, terus pulang ke Purwokerto, berusaha aktif di Yungaji Purwokerto ya. Gitu. Kalau misalnya belum tahu Yungaji Purwokerto, nah berarti mainnya kurang jauh ya. Atau kita yang sebenarnya masih kecil, jadi teman-teman belum tahu ya. Nanti boleh ikut kegiatan kami di Yungaji Purwokerto ya. Gitu. Oke. Benar banget tadi kata Ustadz Ojon ya, soal ilmu dunia harus banget diimbangi soal dengan ilmu agama ya. Tadi kalau misalnya contohnya dunia kedokteran tuh langsung operasi ganti kelamin gitu ya, selain resikonya yang paling jauh adalah kematian, paling deket itu sebenarnya kaget ya. Ya kalau misalnya yang tadinya nggak ada jadi ada, itu apa ya jadi ada. Kalau tadinya ada jadi nggak ada gitu ya. Ya itu intermezzo aja. Oke. Hari ini kita membahas soal bahagia.
kita akan membahas soal hakikat bahagia itu sebenarnya apa gitu ya. Kalau teman-teman di sini bahagia itu maksudnya apa ya kira-kira? Apakah bahagia itu yang isinya senang-senang atau healing gitu ya? Maksudnya ketika kita misalnya dalam keadaan yang terpuruk terus kita healing, apakah itu yang dinamakan bahagia? Apakah bahagia itu misalnya kita yang menunggu-nunggu hadirnya anak terus datangnya anak itu bahagia? Ataukah seperti apa bahagia itu maksudnya? Nggak punya utang. Nggak punya utang. Oke, bahagia. Ya. Apalagi ada bahagia? Mungkin merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Merasa senang apa yang kita lakukan. Oke. Ada lagi? Bahagia? Punya anak lagi. Punya. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Oke. Ya, mungkin sebenarnya itu hanya apa ya? Ibaratnya sedikit contoh-contoh dari yang disebut dengan bahagia ya. Bahagia itu sebenarnya sebuah perasaan di mana orang-orang tuh pengennya aku pengen bahagia gitu, aku pengen bahagia. Nah tapi apa sebenarnya yang disebut bahagia itu orang-orang tuh nggak tahu gitu. Ini sebenarnya slide ini nggak akan banyak ada ilmunya ya, tapi kita jadi sharing-sharing aja soal bahagia. Soalnya bahagia ini benar-benar ada pada diri kita sendiri gitu. Apakah kalau misalnya kita yang ada di posisi mahasiswa gitu, apakah yang kita misalnya seorang mahasiswa atau misalnya kita seorang yang baru lulus terus kita bekerja, kita nggak punya apa-apa gitu, misalnya kita belum punya apa-apa, kita belum punya cukup uang, kita belum punya hunian yang menetap gitu misalnya ya. Nah kita berada di situ terus kita melihat kebahagiaan yang ada di luar kita gitu. Misalnya kita yang misalnya saya dokter ya, terus saya melihat bahwa oh kayaknya ketika misalnya saya sekolah lagi dan jadi spesialis, mungkin saya bisa merangkul kebahagiaan itu gitu. Atau mungkin orang dengan karir yang lainnya misalnya misalnya IO gitu, misalnya seorang IO terus mungkin saya punya IO yang sifatnya nasional dan dipakai oleh orang-orang yang lebih terkenal gitu, dan kita misalnya bisa menyelenggarakan satu event dengan tidak ada cacat sama sekali, mungkin di situ bahagia gitu. Nah, tapi ketika kita misalkan ada di titik itu, nah apakah kita benar-benar nyampe bahagia itu gitu? Apakah pasti kita mencapai titik bahagia itu? Kan enggak. Nah, kalau kita sampai di titik itu, mungkin kita punya parameter bahagia yang lebih ini lagi. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan, padahal semua orang itu pengen bahagia gitu. Iya enggak? Semua orang pengen bahagia, tapi ternyata ketika kita ada di titik ini punya satu titik lagi buat parameter bahagia, sedangkan udah sampai di titik itu kita punya parameter bahagia lagi gitu. Nah berarti kan itu satu hal yang sangat fana gitu, satu hal yang sangat fana yang mungkin yang ya kalau misalnya kita nggak benar-benar tahu bahagia itu apa, ya kita akan lari-lari tanpa arah gitu ya, gitu. Contoh ini. Nah, kalau dalam hal ini kan kita ngelihat ini adalah orang yang bingung, orang yang tertekan, misalnya orang yang sedih dengan pencapaiannya mungkin ya. Nah, ya dalam hal ini pasti tidak bahagia gitu kita, mungkin ya. Mungkin kita akan mengira bahwa dalam keadaan ini pasti tidak bahagia gitu. Tapi padahal ketika misalnya kita tahu apa ya, hakikat bahagia itu, mungkin ketika kita mencapai hakikat bahagia itu kita tetap bisa merasakan sedih itu gitu. Misalnya sudah di satu ketika kita tahu bahagia itu apa, terus kita udah sampai di titik bahagia itu, ternyata kita
mengalami hal-hal yang membuat kita sedih misalnya gitu. Misalnya ternyata kita diberhentikan, misalnya di PHK gitu, atau misalkan anggota keluarga yang kita cintai kita apa ya, meninggal dunia gitu, misalnya meninggalkan kita, kan udah jadi manusiawi buat kita bahwa kita akan bersedih gitu, pasti sedih, nggak mungkin nggak sedih gitu. Nah tapi ya itu, jadi kita tidak bisa menafsirkan bahwa gambar ini adalah bukan sebuah kebahagiaan gitu, tapi kesedihan atau misalkan hal yang terpuruk itu pasti akan ada di setiap perjalanan manusia. Nah, termasuk ini kebalikan dari gambar yang tadi pasti ya. Yang tadi sedih, nangis, terus nggak bersemangat gitu ya, misalnya madesu gitu ya, menganggap bahwa ya dipecat terus kita nggak punya masa depan di hari-hari berikutnya. Nah tapi ini ya bayangin ya mungkin anak-anak adalah fase yang paling bahagia ya misalnya kita udah SMA gitu ya, kita menganggap bahwa masa sebelumnya SMP gitu itu lebih bahagia daripada waktu SMA gitu. Apalagi udah kuliah pasti kita kayaknya masa-masa SMA tuh masa-masa yang paling indah gitu ya. Masa-masa yang patut dikenang tapi jangan diulangi gitu ya misalnya. Nah kalau kita bisa ngelihat gambar ini ketika anak-anak bermain terus hujan-hujanan gitu ya, terus misalnya kita yang udah selesai kuliah dan masuk dunia kerja ternyata mengira bahwa melihat bahwa masa SMA itu adalah masa yang paling bahagia gitu. Nah ternyata yaitu malah kita ketika misalkan kita tadi ya melihat bahwa ketika kesuksesan itu adalah sebuah kebahagiaan, ternyata ketika sudah ada di titik itu malah kita mengira bahwa masa-masa sebelumnya itu masa yang lebih membahagiakan daripada titik yang kita kejar, yang kita namakan dengan kesuksesan tadi gitu. Ya kalau misalnya dari prolog itu berarti kesuksesan atau kesenangan atau pencapaian-pencapaian yang menyenangkan. Nah, apakah itu sama dengan kebahagiaan? Gitu. Ya, jadi memang belum tentu bahwa semua itu adalah kebahagiaan, tapi semua itu adalah bisa jadi bagian-bagian kecil dari gambaran kebahagiaan gitu. Sehingga orang-orang pengen bahagia, sehingga orang-orang tuh semuanya pengen bahagia gitu. Menikah pengen bahagia gitu ya. Ya, yang baru menikah apakah menikah bahagia gitu. Ya, kalangan baru menikah ini. Apakah menikah itu bahagia ya? Apakah lebih bahagia jomblo? Gitu ya. Ya. Jadi semua tahapan-tahapan kehidupan itu ya bisa menemukan kebahagiaan sendiri gitu. Bukan kita bukan kita yang mencapai titik tertinggi terus mengira bahwa yang di bawahnya itu adalah kebahagiaan, bukan yang titik di bawahnya terus mengira bahwa titik yang di atasnya itu adalah kebahagiaan, bukan. Tapi di semua tahapan kehidupan itu adalah kebahagiaan. Nah, disinilah akhirnya kita mengetahui bahwa apa sih sebenarnya kebahagiaan itu, gitu. Nah, kalau boleh disimpulkan bahwa kebahagiaan itu, boleh sepakat boleh enggak ya, nanti boleh kalau bisa mau diskusikan di akhir ya, bahwa kebahagiaan itu adalah tidak galau, tidak bersedih, tidak semua hal negatif lah ya, berarti tidak memikirkan hal-hal negatif dari masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan. Ya. Jadi masa lalu yang sedih-sedih, misalnya ternyata orang tua kita meninggal, ternyata kita dulu
diputusin pacarnya gitu misalnya, atau nggak boleh pacaran ya. Ya terus misalnya yang sudah menikah misalnya bercerai dengan suami atau istrinya gitu. Nah itu udah nggak mempengaruhi lagi kehidupan kita sekarang gitu. Jadi udah tidak galau lagi dengan kejadian-kejadian negatif yang telah lampau, dan kita tidak pernah khawatir dengan masa depan. Kita tidak khawatir dengan masa depan. Maksudnya dengan keadaan yang sekarang ya kita mau nanti masa depan kita itu suram, atau kita mau masa depan kita itu cerah, ya kita nggak khawatir gitu. Lah kita misalnya punya potensi diri nih, ya misalnya saya dokter gitulah, yang dianggap sebagai misalnya profesi elit gitu misalnya. Nah tapi apakah saya ini, ya banyak dokter yang dengan ekspektasinya menjadi dokter ternyata ketika lulus gajinya nggak seberapa. Ini curhat ya sedikit ya. Ketika lulus ternyata gajinya nggak seberapa gitu, mungkin lebih besar YouTuber gitu ya. Pastilah ya. Nah ternyata tuh kalau kita juga khawatir dengan ekspektasi kita tuh ya nggak enak gitu. Nah, ternyata jadi ambisius gitu. Ternyata di depan ini iya nggak ya kalau misalnya ternyata aku susah-susah sekolah spesialis lagi, ternyata nggak menjanjikan seperti yang aku harapkan gitu. Ya kalau misalnya kita kayak gitu ya kita nggak akan mencapai kebahagiaan. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa definisi kebahagiaan itu adalah seperti itu, kita mendefinisikan kebahagiaan adalah kita tidak pernah risau dengan masa lalu dan masa depan kita gitu. Nah itulah kebahagiaan gitu. Ketika kita sampai di titik sekarang, kita tidak risau dengan, kita tidak menggebu-gebu dengan janji-janji fana masa di titik tertentu. Kita juga tidak pernah risau dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Kalau misalkan kita punya masa lalu inner child gitu ya, kalau misalnya zaman-zaman sekarang kan mental health gitu kan sering dibahas ya, atau luka-luka masa lalu di waktu kecil gitu terlalu menghantui kita gitu sehingga kita tidak bisa berkembang, ya kita tidak akan sampai kebahagiaan itu gitu. Jadi kita harus tidak pernah khawatir dengan kejadian di masa lalu dan di masa depan. Masa lalu tadi banyak banget yang kejadian-kejadian masa lalu, kayak misalnya ternyata ada orang yang tidak beruntung dengan keluarganya broken home gitu. Keluarganya broken home gitu. Misalnya ayah sama ibunya misalnya ternyata bercerai, atau mungkin ternyata orang tuanya itu melakukan kekerasan terhadap orang tersebut misalnya gitu. Nah, hal itu apakah harus mempengaruhi kita gitu, sehingga kita sendiri yang rugi gitu. Ya mungkin nggak semua orang merasakan itu gitu. Mungkin kita mungkin yang tidak merasakan itu, kita bersyukur kepada Allah, dan kita juga nggak bisa menyalahkan gitu. Kita juga nggak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut gitu. Orang yang nggak pernah di PHK pasti tidak pernah merasakan apa yang jadi kegalauan orang yang di PHK gitu. Orang yang dari keluarga baik-baik mungkin juga nggak pernah merasakan apa yang menjadi lukanya orang-orang yang orang tuanya broken home gitu. Tapi yang jadi pegangan buat kita bahwa ya kita harus mengakui bahwa itu adalah jalan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Percayalah bahwa itu sesuatu yang tidak dihisap tidak dihisap, maksudnya tidak akan jadi pahala buat kita, tidak akan menjadi dosa buat kita gitu, karena itu adalah sesuatu yang terjadi buat kita, jadi takdir buat kita gitu. Atau dalam bahasa yang lebih dalam lagi nanti kita akan mengetahui bahwa itu adalah qadha buat kita ya, qadha buat kita. Jadi sesuatu yang terjadi kepada kita, dan itu bukan sesuatu yang
normal gitu ya, dalam misalkan perjalanan kita ke sini gitu ya, ternyata harusnya normal, motor kita nggak kenapa-kenapa, ternyata pas kita naik motor roda depannya lepas gitu misalnya gitu ya, itu kan jadi kode buat kita. Nah, kejadian roda lepas itu nggak menjadi hisapnya kita, nggak jadi pahala atau dosa buat kita gitu, termasuk sesuatu yang terjadi di masa lalu itu. Maka sekeras apapun kita tuh jangan sampai menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu. Kita harus berdamai dengan itu semuanya. Kita harus berdamai dengan luka-luka itu, kita harus berdamai dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita gitu ya. Kita harus berdamai dengan itu semuanya. Gimana caranya berdamai? Ya kita harus mau memaafkan itu semuanya. Yang menjadi contoh misalnya seseorang orang tua dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus misalnya. Nah, itu harus berdamai itu dengan itu semua, harus berdamai bahwa oh Allah ini berikan kepada saya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita tidak berdamai, kita tidak akan tahu potensi dari itu semuanya. Ya, misalnya kita Down syndrome gitu, Down syndrome misalnya orangnya anaknya si A misalnya Down syndrome, tapi ternyata dia tetap menyalahkan keadaan bahwa kayaknya aku deh yang salah gitu, kayaknya aku yang salah apa, suamiku nih kayaknya yang salah gitu misalnya gitu, nyalahin gitu. Nah, kita tidak pernah berdamai bahwa oh Allah ini kasihkan ini sebagai ujian buat saya, oh ini sebagai ujian kesabaran buat saya, oh ini sebagai misalnya tabungan surga buat saya gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu potensi bahwa kita diberikan, ya ini teori ya, ini teori bahwa diberikan anak, kebetulan saya di Malang tuh aktif dalam organisasi atau perkumpulan yang orang tua yang berkumpul bahwa anaknya ini berkebutuhan khusus. Jadi saya paham benar bahwa ya pasti sedih, tapi orang tua ini berusaha sembuh, berusaha oh iya berarti ini adalah sebuah titipan, ibaratnya celengan surga kalau misalnya orang tua itu bilangnya. Ya bayangin kita punya, ya ini kita bukan berdoa pengen ya, karena ini teorinya bahwa orang tua ini punya anak yang bisa dibilang jaminan masuk surga gitu. Iya enggak? Ya kita nggak bisa jamin seseorang masuk surga, tapi di mana anak ini tumbuh tidak pernah bermaksiat, ya tidak pernah bermaksiat, walaupun dan ketika ketika anak-anak ini tidak sholat itu menjadi alasan syar'i dia nggak sholat gitu. Jadi dia berarti kan orang yang nggak punya dosa gitu. Orang yang nggak punya dosa gitu. Nah, ketika orang tuanya sabar merawatnya, ya celengan surga buat anak itu, buat orang tua itu gitu kan. Jadi memang kita harus berdamai dengan masa lalu sehingga kita bisa tidak pernah galau dengan masa lalu kita gitu. Itu salah satu komponen dari kebahagiaan tadi. Dan komponen yang selanjutnya adalah masa depan gitu. Nah, masa lalu aja kita harus maafin, apalagi masa depan yang kita nggak pernah tahu gitu. Yang nggak pernah kita tahu. Nah, nanti gimana caranya kita tidak pernah risau dengan masa depan, kita juga tidak pernah risau dengan lingkungan kita. Nanti ada beberapa caranya, tapi yang jelas bahwa kita harus tahu hakikat dari kebahagiaan tadi adalah kita tidak pernah risau nih dengan keadaan di masa lalu dan keadaan di masa depan. Jadi sesuatu yang negatif dari masa lalu dan masa depan kita tidak pernah menghiraukannya gitu. Kita fokus dengan keadaan yang sekarang, kita bersyukur dengan keadaan yang sekarang, itu akan mencapai kebahagiaan. Baik kita di posisi yang paling rendah maupun di posisi yang paling tinggi sekalipun gitu. Kita yang tertinggi juga bersyukur bahwa keadaan yang di bawahnya itu sebuah step untuk menjadi lebih tinggi, bukan akhirnya menyalahkan, bukan akhirnya menjadi bahasanya kan anak SMA mah nggak punya beban kayak kita yang baru lulus gitu, nggak punya beban misalnya utang atau misalnya apa gitu ya, gitu menyalahkannya ya. Orang yang
nggak punya, orang yang ada di titik yang bawah bilang bahwa kamu mah enak udah sampai di situ gitu. Ya padahal bebannya beda masing-masing, sehingga itu. Jadi memang hakikatnya adalah yang perlu dicatat bahwa kita harus mengetahui bahwa kebahagiaan adalah tidak ada kerisauan terhadap masa lalu dan masa depan. Gitu. Nah, selanjutnya ini masuk ke bagaimana kita bisa mencapai itu semuanya. Nah, ini nggak tahu aku masukin ini kenapa ya. Oke. Jujur, ya jujur ini maksudnya ini satu apa ya? Jujur ini maksudnya jujur pada diri sendiri gitu. Nah, kita kalau misalnya ngelakuin sesuatu, misalnya kita mau mencapai sesuatu yang menyenangkan buat kita, jujur aja pada diri sendiri gitu. Jujur bahwa saya ini nggak bisa gitu misalnya. Jujur bahwa soalnya ini benar-benar pintu pertama buat kita tuh menerima apapun keadaan yang ada di depan gitu. Misal kita mau apa ya? Misal kita sekarang di dunia yang menuntut kita tuh buat perfect gitu misalnya. Nah, tapi kita belum sampai di titik itu gitu. Nah, makanya kita harus jujur juga pada diri kita sendiri. Jujur bahwa misalnya apa ya, kata misalnya di sini mungkin milenial tahu Raditya Dika lah ya. Raditya Dika tuh dia bilang bahwa ya kita jujur aja gitu. Kalau misalnya kita mau ngomong di depan gitu ya, kita ceritain aja apa yang kita dengerin. Break adzan dulu. Break adzan dulu. Dilanjutkan ya, semoga nggak lama. Ya, ini sebenarnya ketika kita sudah tahu bahwa hakikat dari kebahagiaan adalah tidak risau dengan masa lalu dan masa depannya. Ini untuk selanjutnya ini lebih ke gimana sih kita menjalani kehidupan yang sekarang ini, ya akhirnya biar bisa bahagia di masa yang sekarang ini gitu. Bahagia di masa sekarang ini. Nah, yang pertama ini jujur. Nah, jujur ini sebenarnya menurut saya adalah
satu pintu yang paling pertama biar kita tuh bisa menerima keadaan kita sekarang, biar kita bisa bercermin keadaan kita tuh sekarang sampai di mana, terus keadaan kita itu sekarang seperti apa, sehingga kita tahu kita mau ngapain ke depannya gitu. Kita jujur bahwa misalnya dalam keadaan sekarang kita ngukur bahwa oh ternyata kita masih kurang secara keilmuan gitu. Misalnya dalam keadaan saya misalnya dokter gitu ya, wah ternyata jadi dokter umum kayaknya ini masih kurang, maksudnya manfaatnya masih belum sebaik kalau misalnya saya menjadi spesialis gitu misalnya. Nah jadinya dengan jujur itu semuanya, kita tuh menjadi pribadi yang bisa menjalaninya dengan tahu diri, mawas diri, sehingga kita nggak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan gitu, nggak terlalu berlebihan. Nah itu tuh penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melampaui diri kita, itu kadang-kadang kita jadi melakukan hal-hal yang bukan diri kita sendiri gitu, misalnya kita anak SMA gitu ya, anak SMA terus lagi magang, anak STM lagi magang di bengkel, terus di briefing sama mentornya atau yang punya bengkel, kamu punya wewenang ini gitu. Nah kalau misalnya kita nggak jujur sama diri kita sendiri bahwa memang aku kemampuannya cuma segini gitu, tapi kita sombong bahwa kayaknya kayak gini doang kita bisa deh, ternyata megang sesuatu dan mobilnya misalnya kebakaran gitu ya, misalnya mobilnya kebakaran gitu, atau mungkin truknya ketabrak kereta terus kebakaran. nggak ada hubungannya. Ya. Nah kalau misalnya kayak gitu kan akan menjadi masalah-masalah yang nggak kita bisa prediksi gitu. Jadi ketika misalnya kita jujur, kita tahu keadaan diri kita, sehingga kita bisa memprediksi apa yang ada di depan kita, sehingga kita nggak pernah khawatir sama masa depan itu gitu. Kita ngelakuin hal-hal yang nggak kita bisa gitu ya, karena kita nggak jujur pada diri kita sendiri bagaimana kemampuan diri kita, sehingga akhirnya ya kita nggak bisa mengukur masa depan ini seperti apa gitu. Nah gimana caranya bisa mengukur masa depan? Yang biasa saya lakukan adalah yang selanjutnya adalah prinsip ya. Ya prinsip, tadinya tulisannya tujuan tapi tak ganti prinsip ya. Ya intinya adalah tujuan. Nah saya sejak SMP itu cerita sedikit ya. SMP tuh baca novelnya Ahmad Fuadi, kalau misalnya ada yang suka baca. Ahmad Fuadi itu nulis trilogi Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, sama Rantau 1 Muara. Dari SMP, bahkan ya baca itu SMP kelas 1 ya. Di situ Ahmad Fuadi itu cerita bahwa beliau tuh dari Bukit Tinggi, terus akhirnya sekolah di Pondok Madani ya. Kalau misalnya di latar ceritanya itu namanya Pondok Madani, atau kalau setting aslinya adalah Gontor ya, Pondok Gontor. Terus di buku keduanya akhirnya lulus dari Gontor, dia diremehkan, akhirnya sekolah di ITB. Tadinya dari Gontor, mana bisa sih anak pesantren akhirnya sekolah di ITB gitu misalnya. Nah dari ITB dia Ahmad Fuadi ini bercerita bahwa dia pengen sekolah di luar negeri, akhirnya punya exchange di Kanada. Terus habis itu setelah lulus ITB beliau mengejar mengejar beasiswa Fulbright itu beasiswa yang untuk Amerika, dan akhirnya sekolah di Amerika. Nah dari membaca buku itu satu hal yang akhirnya jadi intisari dari saya SMP sampai sekarang tuh, jangan takut punya mimpi. Kita mimpi yang bukan awang-awang ya.
mimpi yang bukan awang-awang, tapi mimpi yang jadi tujuan kita. Jadi tujuan kita mau kemana. Nah, tapi kita harus harus kembali ke prinsip tadi, jujur sama diri kita mampu apa enggak gitu. Nah, kalau kita mampu tuh bukan berarti kita jujur, tuh bukan berarti kita tuh kerdil diri ya, atau berkecil diri gitu, enggak ya, berkecil hati enggak, tapi kita tuh harus tahu bahwa kalau misalnya kita punya mimpi yang tinggi, kita mampu enggak nih gitu, kita mampu enggak nih. Kalau misalkan kita nggak mampu, boleh aja kalau misalnya kita mau buat menggebrak itu semuanya ya, kita tapi harus jujur dulu bahwa kita kayaknya aku mau nih menggebrak ini semuanya buat sampai ke mimpi yang lebih besar gitu. Nah, kenapa sih akhirnya aku bilang soal tujuan dan mimpi? Karena kalau kita punya tujuan yang lebih besar, maka kita tidak akan khawatir dengan kegagalan yang kecil, gitu ya. Udah enggak? Jadi misalkan apa ya? Misalkan kita punya tujuan sampai ke mana ya? Alun-alun misalnya dari sini. Kita alun-alun dari sini gitu misalnya. Kita mengindra yang paling dekat sama kita ya. Misalnya kita punya tujuan sampai alun-alun nih. Nah, kita misalnya belum mendetailkan gimana kita sampai di alun-alun. Misalnya waktunya bebas, mau 24 jam, mau cuma 10 menit, mau sejam gitu. Terus mau jalan kaki, apa mau naik sepeda, mau naik motor, itu semuanya nggak masalah. Nah, ternyata misalnya ketika misalnya perjalanan kita akhirnya kita milih naik sepeda dalam waktu misalnya maksimal 1 jam, kita harus sampai di alun-alun gitu naik sepeda. Nah, tujuan kita adalah sampai di alun-alun. Nah, ketika misalkan di perjalanan ini kita ternyata banyak bocor gitu, ya gimana caranya kita harus mompa itu, terus harus misalnya nambal itu, terus gimana caranya kita harus sampai di alun-alun. Terus misalnya kita mau mau lewat Bobosan gitu misalnya, mau lewat Bobosan atau misalnya lewat Bantar Soka gitu ya, pokoknya mau lewat manapun sampai di alun-alun. Nah, ternyata ketemu orang di sana, ngapain sih ke alun-alun gitu, ngapain sih kamu ke alun-alun, wong di sana tuh nggak ada apa-apa gitu, di sana rame, di sana paling di sana hujan gitu misalnya. Nah, kalau kita punya tujuan, ya misalnya di alun-alun itu mau ngapain gitu ya kita nggak akan risau dengan komentar-komentar orang di sekitar kita, gitu. Jadi fokuslah pada tujuan kita, fokuslah kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan risau dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita gitu. Misalkan kita punya tujuan bahwa orang yang misalnya baru jadi karyawan, terus kita misalnya dalam waktu misalnya 2 tahun saya harus jadi manajer gitu misalnya gitulah ya, kita harus gimana pun caranya kita harus menunjukkan bahwa kita punya skill, kita punya kemampuan, terus kita punya relasi yang baik sehingga kita sampai di titik itu gitu. Nah, kalau kita punya tujuan yang lebih besar, maka kita tidak akan pernah risau dengan masalah-masalah kecil atau hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, makanya kita harus mencari tujuan yang paling besar, yang melebihi apapun, sehingga kita tidak akan pernah risau dengan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Kalau boleh ya, secara duniawi mah selalu ada pencapaian yang lebih besar gitu. Kayak tadi misalnya saya pengen jadi spesialis, ternyata ketika saya sudah jadi spesialis ada lagi namanya subspesialis gitu. Ketika saya jadi subspesialis ada lagi di atasnya subspesialis gitu kan. Nggak selesai kalau misalnya hubungannya adalah dunia. Maka tidak ada tujuan yang lebih baik daripada apapun, kecuali tujuan itu adalah
untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Nah ini jadikanlah ini prinsip dimanapun. Jadi ya ketika kita tujuannya adalah ridho Allah ya, ketika kita ada tujuannya dari ridho Allah, ya nggak mungkin ketika kita benar-benar tahu gimana caranya, gimana intisari dari kegiatan kita itu hanya mengharapkan ridho Allah, nggak mungkin kita itu akan risau dengan masa depan, risau dengan masa lalu, apalagi khawatir dengan masa depan gitu. Ya karena ya masa depan ya udah dijamin gitu. Apa? Rezeki. Kalau kita cuma lihatnya rezeki ya itu udah dijamin gitu. Semua rezeki orang-orang tuh udah dijamin gitu. Kayak rezekinya. Kayak misal apa ya? Kemarin itu lihat di YouTube gitu ya. Misal, nah ini air di sini ya. Apakah ini rezekiku ya? Sekarang ini belum. Ya siapa tahu nanti ini ternyata ini jatuh dan tumpah ya bukan jadi rezekiku gitu. Tapi ketika kita minum ya, nah pas lagi haus ya. Nah ini ketika kita minum, nah ini yang diminum adalah rezeki gitu. Ya itu udah dijamin. Ya rezeki. Ya ketika misalkan ini sekarang bukan rezekiku, ketika nanti sedetik lagi tak minum, ya pada detik itu adalah rezekiku. Gitu. Kehidupan, kematian gitu ya. Itu semuanya kalau misalkan kita mau lihat bahwa apa ya? Kematian itu adalah di tangan Allah. Kemarin jaga malam gitu ya. Sebenarnya salah ya, tapi itu adalah kematian pertama pasien saya setelah tadi aku sekarang saya setelah lulus, setelah akhirnya jadi dokter umum berdiri sendiri gitu ya kan. Sebelumnya kan pendidikan gitu. Kemarin waktu berarti malam Senin kalau nggak salah. Malam Senin kemarin dapat pasien, dirawat, terus ternyata meninggal. Nah, ya itu ya karena itu kematian pertama saya ketika jadi dokter umum. Saya tuh kayak nyalahin diri sendiri gitu ya, harusnya tadi itu bisa gitu, aku ya nyelamatin gitu, tapi ternyata ya nggak bisa karena memang kematian dan kelahiran, kehidupan semuanya itu di tangannya Allah gitu. Jadi ya kalau misalkan kita tahu prinsip itu, kita nggak mungkin ada di titik itu gitu, ada di titik bahwa menyalahkan itu. Ya 1 detik ketika akhirnya ada rekaman jantung pasien itu lurus semuanya ya, terus tahu nih, saya banting waktu itu, sambil nggak percaya kan, tapi astagfirullahaladzim kok bisa ya. Maksudnya saya tuh seketika itu langsung sadar, oh ya Allah ini bukan saya mendustakan takdirmu bahwa ini adalah kematiannya pasien itu, tapi ya ini karena mental saya masih mental yang belum terbangun, akhirnya menyalahkan diri sendiri seperti itu. Jadi kejadian itu bisa menjadi pelajaran buat kita gitu ya, bahwa ketika kita ingat bahwa semuanya itu ada di tangan Allah, tujuan kita adalah Allah, prinsip dari tujuan kita adalah Allah, ya kita akan selalu punya alarm itu gitu, kayak misalkan ya itu tadi naluriah bagi kita, ditinggal orang terkasih kita pasti kita sedih, terus naluriah buat kita bahwa ketika kita dikecewakan kita marah, tapi ketika tujuan kita adalah Allah, kita nggak akan pernah risau dengan itu semuanya gitu. Kita punya alarm buat kembali lagi ke kebahagiaan yang tadi gitu. Jadi jadikan prinsip bahwa ridho Allah itu adalah yang di atas semuanya, beyond everything gitu. Jadi semuanya tuh di luar itu semuanya, pokoknya kembali lagi bahwa kita mengharapkan ridho Allah. Kita kerja untuk apa? Untuk mendapat ridho Allah ya, walaupun dapat uang ya gitu. Kita mengharap ridho Allah. Kita berdamai dengan masa lalu. Kenapa ya kita mengharap ridho Allah gitu. Bukan kebahagiaan yang kita kejar, bahwa di atas kebahagiaan itu adalah ridho Allah. Kalau misalnya kita udah mencapai ridho Allah, pasti kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya gitu.
kita nggak perlu ngejar-ngejar dunia yang fana, tapi kita mengejar ridha Allah yang udah yang belum pasti gitu, karena dunia ini pasti buat kita gitu. Nah ini ikhlas ya. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa prinsip kita adalah ridha Allah, ya kita akan menjadi orang yang ikhlas bahwa kita melakukan semuanya adalah untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nanti semuanya akan bernilai ibadah, nanti semuanya pasti gitu ya, bahwa ibadah ini bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, zakat, haji dan lain sebagainya ya, yang kita tahu bahwa itu adalah ibadah yang wajib kita lakukan, tapi ibadah itu adalah ya sesuatu yang Allah ridhoi gitu ya. Kita kemarin teman-teman Yung Ngaji Pusat ya bikin satu postingan gitu ya, bahwa sekarang kita ya yang berusaha taat itu malah yang repot, betul nggak sih? Yang repot gitu di zaman sekarang ya. Orang mau menikah repot gitu ya, orang mau sholat terus misalnya di mall gitu, di mall yang nggak ada musola gitu, sholat ini repot gitu ya, mau puasa repot gitu ya. Banyak perdebatan mana yang harus menghormati orang yang puasa atau yang nggak puasa gitu ya. Terus orang yang nggak pacaran dibully nggak pacaran gitu ya. Orang yang bahkan di pergaulan yang saya dengar itu bahwa ada orang yang masih virgin itu dibully dia masih virgin gitu, sama orang-orang yang mungkin biasa berzina gitu ya. Nah kita ada di lingkungan yang seperti itu gitu. Nah ketika kita misalkan ada di lingkungan yang benar-benar mengharapkan ridha Allah, ya kita akan ibaratnya akan semaksimal mungkin buat mencari atmosfer yang terbaik yang akhirnya bisa mendukung kita buat ada di jalan ketaatan gitu. Nah kita yang sekarang ada di lingkungan seperti itu ya kita harus bersabar, kita harus ikhlas bahwa melakukan ini hanya mengharapkan ridha Allah. Ya semoga kita nanti akan dipertemukan dengan atmosfer, dengan lingkungan teman-teman yang berada di jalan ketaatan gitu ya, mengharapkan ridha Allah bareng-bareng, nanti kita bisa istiqomah untuk menjalankan ketaatan dengan baik gitu. Nah ketika kita udah mengharapkan ridha Allah, ya kita akan nanti akan dengan sendirinya iman di dalam diri kita itu akan menguat, iman kepada ibaratnya keimanan dalam diri kita akan menguat, akan menebal, sehingga tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kita gitu, tidak akan bisa menggoyahkan kita gitu. Misalkan ya kita tahu bahwa ada jalan-jalan yang halal gitu untuk mencari rezeki gitu, sedangkan sekarang bertebaran hal-hal yang haram yang jelas-jelas dilarang di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, itu jelas-jelas diharamkan, tapi itu menjadi pilihan yang ada sekarang gitu. Misalnya kita mau butuh modal usaha gitu ya, jelas-jelas kita harusnya mencari modal yang halal gitu, tapi misalkan dari bank gitu ya menawarkan pinjaman dan lain sebagainya, ya itu sudah belepotan riba ya kalau misalnya dari sana gitu. Nah kita ya itu menjadi pilihan yang instan buat kita gitu, yang menggiurkan buat kita. Tapi ya kalau misalkan kita di lingkungan yang sekarang, kita tidak dibekali dengan ilmu yang baik, kita tidak dibekali dengan teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita semuanya, ya kita bisa jadi keblinger ke sana gitu, dimana semua orang misalnya pemuda-pemuda malam mingguan pacaran gitu ya, kita jomblo ya di kosan nangis. Nah ya mungkin aja kita jadi pengen pacaran itu menjadi dan akhirnya menjadi pilihan buat kita buat pacaran gitu misalnya. Ya begitulah ya apa yang menjadi ujian buat kita sekarang gitu. Jadi semoga kita nantinya akan memiliki atmosfer, kita berdoa atmosfer yang baik, yang mendukung kita kepada lingkungan yang isinya adalah bertakwa kepada Allah, sehingga kita nantinya kita mau
kita mau sholat dimanapun itu tidak ada ketakutan di dalam diri kita gitu. Kita akan kita misalkan mencari nafkah yang halal itu tidak ada tidak ada tujuan yang fana bahwa ini orang uangnya banyak gitu, tapi ternyata diambil dengan cara-cara yang haram gitu ya. Nah, kita yang mencari duit yang halal akhirnya yang haram duitnya lebih banyak daripada kita yang capek-capek duitnya halal gitu. Nah, kita kalau misalnya kita punya kekhawatiran semacam itu kan, yaitu kita tidak akan mencapai kebahagiaan gitu. Jadi kita di sini semoga kita menjadi forum yang diberkahi oleh Allah. Kita sama-sama berdoa semoga kita diistiqomahkan oleh Allah ya, diberkahi umur kita, dan akhirnya kita mencapai kebahagiaan yang hakiki, di mana semuanya adalah semua kegiatan yang kita lakukan itu mengharapkan ridha Allah, sehingga Allah berikan kebahagiaan kepada kita dari keberkahan yang kita lakukan dari kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak banyak ya, nggak banyak tapi hampir sejam ya. Semoga ada manfaatnya. Nanti kalau misalnya mau didiskusikan silakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Azmir ya, yang sudah menyampaikan materi mengenai kebahagiaan yang terpendam ya Pak. Ya, tema ini. Jadi kita baru dapat definisi baru saya juga terkait bahagia. Tidak risau dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan. Gimana caranya menghadapi itu semua? Tadi ada beberapa tips ya. 4 kalau tidak salah ya. Pertama harus jujur ya, jujur dengan diri sendiri. Jadi kita sudah tahu nih. Jujur aja, kita ini misalkan ganteng enggak, duit berapa, jujur aja gitu, nggak usah neko-neko. Yang kedua harus punya tujuan tadi ya, sudah punya tujuan dan harus menemukan tujuan yang paling besar. Terusnya prinsip ya, prinsip, kemudian ikhlas, dan terakhir iman intinya gitu. Sehingga kita nggak tergoyangkan gitu ya. Ada yang duitnya lebih banyak dengan cara haram, kita jadi ikut sana. Kalau nggak punya keimanan kita harap. Baik, dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum mungkin kita nanti sholat isya bareng sama, lanjut kalau yang mau ngobrol. Silakan. Ada siapa aja nih, saya lupa namanya. Mas siapa ini yang pakai kopiah kayak saya sama Mas Mas ini yang sampingnya Mas Fatur, Mas Hendy, ya Mas Fatur, Mas Angga, Mas Faris. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dia nanya saya malah seneng. Ini anak-anaknya ada semua, insya Allah. Ada satu lagi yang ini nggak sebut ya, Mas Teguh. Ya. Forum kita santai aja, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Kita lanjut sholat isya, kemudian ngobrol santai bisa kita lanjutkan. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah dan jazakallahu khairan untuk Ustaz Azmir yang telah menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan ke depan kita bertemu lagi di hari yang sama, tentunya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.